Hari ini gue mau bahas beberapa alasan yang gue lihat sering terjadi di orang-orang yang gagal mempertahankan posisi ataupun penjualan affiliate-nya, terutama di TikTok ya. Alasan pertama, kenapa menurut gue banyak sekali orang yang gagal di dunia affiliate adalah mereka kejarnya itu viral. Percuma kalau kalian itu bisa posting konten hari ini viral, tapi besok mulai males. Sehingga TikTok akan dalam tanda kutip menghukum akun kalian. Kesalahan kedua yang paling sering dilakukan afiliator ya adalah terlalu fokus jualan. Menurut gua makin kesini ya, tugas dari afiliator itu bukan lagi hanya cuman fokus jualan. Tapi kalian itu juga harus bisa membangun yang namanya trust. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan afiliator sehingga akunnya itu gagal berkembang atau anjlok ya, itu adalah segala sesuatu di affiliate-nya itu menggunakan feeling tok. Kayaknya gue harus jualan ini, kayaknya gue harus ngapain. Jangan guys. Jadi sekarang itu masa afiliator yang gak cuma pakai feeling ya. Mungkin kadang teman-teman mau pakai insting kalian itu silahkan gitu ya. Tapi harus juga bisa di cross check. Dengan apa? Hari ini gue mau bahas 3 alasan kenapa banyak banget afiliator TikTok yang gagal. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman di sini, kita udah tahu ya kalau industri afiliator TikTok itu udah berkembang lumayan lama. Dan yang namanya industri pasti akan ada terus orang baru yang muncul, orang lama yang gugur. Nggak beda juga sama afiliator TikTok. Selama 3 tahun gue konten sebagai afiliator, gue udah lihat banyak banget ya nama-nama baru yang naik, beberapa bulan kemudian turun, terus yang udah bertahan lama, sekarang udah nggak di ranking 1 lagi, digantikan oleh orang lain. Nah, hari ini gue mau bahas beberapa alasan yang gue lihat sering terjadi di orang-orang yang gagal mempertahankan posisi ataupun penjualan affiliate-nya, terutama di TikTok ya. Nah, gue bakal bahas ada 3 poin ya. Viral, jualan, dan feeling. Jadi, sebenarnya 3 poin ini mungkin buat teman-teman yang baca atau dengar itu merasa, wah 3 poin ini bener nih. Padahal ini adalah 3 poin yang salah yang gue mau highlight. Jadi sebenarnya nyari viral doang salah, fokus jualan doang salah, dan baca situasi pakai feeling itu juga menurut gue salah dan menyebabkan banyak orang gagal di affiliate, gagal bertahan di dunia afiliator. Nah, kita bakal masuk langsung aja ke poin pertama ya. Alasan pertama kenapa menurut gua banyak sekali orang yang gagal di dunia affiliate adalah mereka kejarnya itu viral doang atau viral sesaat ya. Padahal yang harus kita kejar itu adalah konsisten. Nah, konsisten ini bukan cuma sekedar konsisten posting ya, tapi yang gua maksud itu adalah konsistensi ya dari segi traffic dan konsistensi dari segi sales. Karena kalau misalnya akun kalian tidak punya konsistensi di segi traffic atau segi sales, gue yakin kalian akan sulit banget bertahan di dunia affiliate. Karena gue yakin banyak teman-teman di sini, sekalipun kalian memanfaatkan affiliate ini cuma untuk penghasilan tambahan, tapi kan kalian pengennya itu bisa tiap hari buka akun affiliate kalian, terus kalian lihat penjualannya yang konsisten naik, bukan yang hari ini ada, besok tiba-tiba nggak ada lagi, besok tiba-tiba penjualannya meledak, besoknya tiba-tiba kena pelanggaran dan akunnya nggak ada penjualan lagi. Kan stres ya gitu ya. Jadi kalau gue boleh gambarkan ya, orang yang nyari viral sesaat atau affiliate yang nyari viral sesaat, mungkin grafiknya ya, grafik dari akunnya itu gini. Nah, gini. Ini grafik traffic dan juga penjualan dari akun orang-orang yang ngejarnya viral doang. Jadi naik, tiba-tiba anjlok. Naik, tiba-tiba meledak nih penjualan. Karena mungkin ada produk winning. Terus dia mulai males-malesan lah, mulai santai, hancur lagi, stres dia. Naik dikit, pelan-pelan dinaikin lagi, ngulang lagi, turun lagi, gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh orang yang ngejarnya ya viral-viral sesaat doang gitu. Sedangkan akun afiliator yang menurut gua sehat, ya itu adalah yang grafiknya itu gini. Nah, nih, teman-teman lihat ya. Jadi grafiknya itu pelan-pelan naik, bukan naik doang begini ya. Nggak ada akun yang begini, nggak ada akun TikTok afiliator yang traffic atau penjualannya itu naik terus tanpa ada turun, itu nggak mungkin ya. Tapi setidaknya kita itu bisa minimalisir supaya nih, nah grafiknya itu loh, santai. Jadi teman-teman di sini ngembangin akunnya itu juga santai, juga fun. Kenapa? Karena prosesnya itu kelihatan dan teman-teman tahu kalau misalnya, oh hari ini lagi turun tapi nggak apa-apa, aku paham apa yang aku kerjain. Aku tetap konsisten, posting kontennya, nge-live-nya, juga tetap konsisten. Makanya teman-teman, yang harus kita jaga itu balik ke 2 kata kunci ini. Harus ada konsistensi di traffic, harus ada konsistensi di sales. Apalagi seperti yang kita tahu ya, TikTok itu adalah platform yang sangat menghargai
konten kreator atau afiliator yang konsisten. Ini bisa teman-teman cek sendiri. Kalau misalnya kalian di sini udah punya pengalaman konten, mungkin ada yang pernah karena entah sakit, entah kalian lagi males, entah mungkin kalian nggak bisa mengakses internet gitu ya. Terus kalian berhenti posting atau berhenti nge-live selama 3 hari, 7 hari. Apa yang bakal terjadi? Akun kalian, traffic-nya bakal langsung anjlok. Nah, itu bukti nyata kalau TikTok itu sangat menghargai akun-akun yang konsisten. Makanya, percuma kalau kalian itu bisa posting konten hari ini viral, tapi besok mulai males. Sehingga TikTok akan dalam tanda kutip menghukum akun kalian yang traffic-nya udah mulai bagus, hancur lagi. Makanya harus ada konsistensi yang nggak cuma di posting, tapi dari konsistensi posting itulah ya kita menjaga traffic dan juga sales-nya. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas banyak di konsistensi traffic ya, ngejar FYP. Pertanyaannya gimana caranya kita menjaga konsistensi di sales? Nah, teman-teman, untuk menjaga konsistensi di sales, selain dari kita jaga traffic-nya, karena ini dua hal yang nyambung ya, kita nggak bisa punya sales yang stabil, bagus kalau traffic-nya itu naik turun. Nah, tapi untuk menjaga sales ini, ada satu variabel lagi nih, yang nggak kalah penting, yaitu datang dari produknya. Nah, teman-teman harus tahu, kalau produk itu bermain peran yang sangat besar, terutama sekarang, di sales. Makanya, saran dari gue, pemilihan produk itu harus benar. Gue ambil satu study case, ya, yang menyebabkan atau sering menyebabkan afiliator ini penjualannya nggak konsisten, tapi bukan salah dari afiliatornya, yaitu stok produk. Nah, teman-teman di sini mungkin tahu ya, kalau kita itu sebagai afiliator, kita kan jualin produk orang lain, gitu ya, kita nggak megang stok. Teman-teman bayangin, kalau lagi ada, contohnya, gue jualan spidol deh, misalnya gue jualan spidol ini lagi laris banget, sehari laku ribuan spidol di gue. Tiba-tiba besok, tokonya itu kehabisan stok spidolnya. Apakah GMV gue nggak ikutan anjlok? Udah pasti ikutan anjlok. Apalagi kalau satu-satunya produk yang laris di gue itu cuma spidol dari brand tersebut atau seller tersebut. Hancur GMV gue. Benar nggak? Nah, jadi buat teman-teman di sini harus tahu, pemilihan produk itu sangat-sangat penting untuk kita jaga konsistensi sales. Nah, yang pertama teman-teman harus perhatiin pastinya apa? Tokonya. Ya. Tokonya ini, apakah dia itu tokonya toko besar? Brandnya brand besar? Kenapa? Karena kalau toko besar, brand besar, mereka itu cenderung punya stock management yang bagus. Ya, jadi sulit lah yang namanya tiba-tiba besok barangnya tiba-tiba habis. Karena mereka udah forecasting kan. Sedangkan kalau toko-toko kecil, mereka modalnya juga masih minim. Ya mungkin kalau tiba-tiba hari ini pas lagi ada payday sale penjualan mereka meledak, besok stoknya udah habis. Gitu loh. Nah, makanya teman-teman harus cek dari tokonya. Tokonya toko besar nggak? Brandnya brand besar nggak? Semakin besar tokonya, semakin besar brandnya, maka kemungkinan stoknya habis, kalian nggak bisa jualin produknya lagi, itu semakin kecil. Ya. Yang kedua, konsistensi di bagian ads. Nah, teman-teman juga harus cek gitu ya. Dari sellernya ini, mereka konsisten nggak? Budget ads-nya besar nggak? Karena sekarang ya, afiliator itu sudah tidak bisa lagi lepas dari yang namanya pengaruh iklan seller. Ya. Banyak sekali afiliator yang gue tahu, ya, itu penjualannya mungkin di atas 50%, di atas 60%, itu datang dari penjualan iklan seller. Atau kena GMV Max dari seller. Makanya, ya, teman-teman, kalau misalnya kalian itu bergantung pada seller yang dia itu tidak konsisten dalam iklan. Gitu ya. Hari ini iklannya nyala, besok iklannya mati, besoknya rupanya nggak punya budget lagi, jadi di stop iklannya. Maka GMV kalian akan ikutan naik turun, gitu loh. Nah, makanya strateginya apa kok? Nah, strateginya yang pertama ya, pastinya balik ke yang tadi gue bahas, pilih toko atau brand yang udah besar. Toko atau brand yang udah besar dan produknya sering masuk ke produk trending, yang pertama, chance habis stok udah pasti kecil, gitu ya. Yang kedua, ngiklannya pasti konsisten. Kenapa? Karena produknya bisa masuk ke trending kan. Susah produk masuk ke trending kalau iklannya itu nggak besar, nggak konsisten, ya. Dan yang kedua, strategi kedua, jangan cuman bergantung sama satu produk atau satu toko. Gitu. Kenapa? Nah, ini ada satu study case lagi kemarin pas Lebaran. Tokonya ini padahal ya bukan toko kecil nih. Tokonya lumayan ya, medium size menurut gua. Bukan masalah produk habis, tapi tokonya libur. Nah, coba teman-teman bayangin, kalau ada afiliator yang penjualannya bergantung mayoritasnya pada toko tersebut, ya, mungkin dia jualin banyak produk, tapi produk-produknya itu cuma datang dari satu toko. Tokonya libur. Coba, kalian sebagai afiliator penjualannya ikut libur nggak? Ya ikut libur lah, nggak bisa jualan. Ya. Dan gue ingetin, kalau toko nyalain fitur libur, maka video-video affiliate-nya ya
selama tokonya itu libur, keranjangnya itu akan hilang untuk sementara. Kenapa? Karena tokonya tutup. Pembeli itu nggak bisa belanja. Ya, makanya teman-teman saran dari gua, selain pilih toko-toko yang emang besar, yang emang terpercaya, yang kedua, jangan bergantung hanya pada satu produk atau pada satu toko. Kalau bisa kalian menjual berbagai macam produk, punya produk winning dari berbagai macam toko, ya, untuk kalian jual di akun kalian. Itulah cara kalian menjaga konsistensi, traffic, dan juga sales. Kesalahan kedua yang paling sering dilakukan afiliator, ya, adalah terlalu fokus jualan. Nah, jadi buat teman-teman di sini, ya, menurut gua makin ke sini ya, tugas dari afiliator itu bukan lagi hanya cuman fokus jualan. Tapi kalian itu juga harus bisa membangun yang namanya trust. Bagaimana cara membangun trust ini? Nah, inilah yang juga sering kita sebut sebagai membangun personal branding sebenarnya. Kenapa? Karena, teman-teman ya, kita sudah tidak bisa samakan affiliate itu dengan zaman 2022, 2023, atau 2024. Ya, kenapa? Karena ini adalah masa-masa di mana afiliator itu nggak banyak, gitu loh. Afiliator nggak banyak. Jadi, kalian itu kalau bikin konten, jualan aja. Ya, pembeli tetap ada. Kenapa? Karena yang jualan ya kalian-kalian doang, gitu ya. Tapi sekarang kalian lihat, afiliator sudah sangat banyak. Pembeli bisa beli produk dari nggak cuma kalian, tapi jutaan afiliator lain. Artinya apa? Sekarang itu penonton itu bisa memilih, ya, punya pilihan. Dia mau belanja dari siapa? Dia mau percaya pada siapa? Dulu penonton nggak punya pilihan selain percaya pada kalian. Kenapa? Orang cuma kalian doang yang muncul. Tapi sekarang, ya, afiliator, influencer itu udah banyak banget. Artis aja sekarang jadi affiliate, gitu. Makanya yang harus dibangun itu adalah trust. Di tahun 2024, ya, menurut gue itu adalah salah satu masa kejayaan afiliator yang pure affiliate, ya. Banyak sekali afiliator-afiliator muncul tanpa personal branding, nggak ada keunikannya, fokusnya apa? Yang penting jualan aja. Tiap kontennya dihajar jualan. Bukannya salah ya, pada saat itu GMV mereka memang gede sekali. Tapi pada saat itu gue udah melihat ini sesuatu yang seperti bom waktu. Sesuatu yang dibangun pada pondasi yang tidak kuat. Makanya di 2024 itu gue salah satu yang sering sharing soal membuat konten berkualitas. Nah, makanya buat teman-teman di sini ya, selain kita fokus jualan, yang harus kita bangun itu adalah rasa kepercayaan. Kenapa dari jutaan afiliator, pembeli itu harus belanjanya di kita? Kenapa pembeli harus percayanya ke kita? Kan gitu. Nah, itulah yang namanya kita bangun personal branding. Gitu lah. BTW buat kalian yang penasaran sebenarnya gimana sih bangun personal branding, kalian juga bisa cek video-video gue sebelumnya ya, di mana gue bahas tentang personal branding. Di sana gue bahas kalau misalnya kunci dari personal branding itu cuma dua ya, unik dan repetisi. Gue nggak bakal jelasin banyak lagi, ngulang di sini ya. Teman-teman bisa nonton video gue yang sebelumnya. Nah, cuman yang gue mau highlight itu adalah banyak sekali orang-orang itu salah nangkep tentang konsep personal branding dan trust ya. Orang selalu bilang gini, ya kita pasti kalah lah afiliator. Orang mana mungkin percaya sama kita sebagai afiliator, bukan siapa-siapa. Orang pasti percaya sama artis. Apalagi sekarang artis-artis, influencer, nama-nama besar, semua udah jadi affiliate. Mau gimana kita bersaing? Teman-teman harus paham ya, kalau misalnya kita harus bisa berpikir atau mengkontra, coba kontradik argumen kalian sendiri. Kira-kira patah nggak argumennya? Gue selalu mengkontradik argumen gue sendiri. Contoh, pembeli lebih percaya pada artis besar. Apakah benar? Gitu ya. Ternyata setelah dicek, nggak 100% benar juga. Karena kenapa? Karena sekarang pembeli itu udah pada pintar-pintar. Mereka tahu artis-artis ini ketika mempromosikan sesuatu, kemungkinan besar itu adalah endorsement. Itu adalah kerjasama dengan brand. Sedangkan kita sebagai afiliator, konten kreator yang kecil, orang itu masih percaya kita itu mereview produk karena kita memang suka. Dan kan memang kita suka. Kita punya sampelnya, kita punya produknya, kita memang pakai. Dan kita sebagai afiliator juga kadang mengaplikasikan, menggunakan produk tersebut di depan layar, di dalam video kita. Nah, makanya menurut gue ya, trust ini ya tetap bisa dibangun oleh kita-kita yang mungkin followersnya itu belum besar. Ya, yang penting apa? Yang penting itu adalah kalian harus jaga komitmen, ya, komitmen untuk bisa dipercaya. Gue ambil satu study case, ya. Gue udah ngonten dan jadi afiliator konten kreator di TikTok itu udah dari tahun 2021 ya. Dari 2021 sampai sekarang, mungkin gue udah bekerja sama dengan ratusan, ya, brand lokal
maupun internasional. Dari yang brandnya masih baru, sampai brandnya itu brand yang sudah super besar, kalian nyari di supermarket, minimarket, produknya ada di sana. Nah, satu hal yang selalu gue jaga dari dulu itu adalah trust. Gue ambil contoh di akun Racunin Skincare. Di akun Racunin Skincare, tiap produk yang gue review, itu produknya bakal gue cobain dulu, ya setidaknya 1-2 minggu. Oke, 1-2 minggu. Supaya apa? Supaya gue tahu, ini produk beneran bagus nggak? Dipakainya beneran nyaman nggak? Kalau misalnya efeknya ada klaim efek tertentu, efeknya bener-bener gue rasain nggak? Misalnya dia itu serum jerawat. Nah, gue totolin dong di jerawat. Apakah jerawat gue beneran kempes? Gitu loh. Kalau dia klaim bisa tanpa bekas, apakah memang tanpa bekas? Nah, itu adalah cara gue menjaga trust. Oke. Dan nggak jarang gitu ya, nggak jarang gue nge-refund, cancel kerjasama dengan brand-brand yang produknya itu gue nggak suka gitu. Gue udah cobain, nggak cocok, ya udah balikin aja duitnya. Atau cancel aja, kan nggak masalah toh. Karena dari awal gue udah sampein gitu loh. Ketika KOL spesialisnya ajak kerjasama, gue udah bilang, gue bakal cek ya, gue bakal pakai ya, gue bakal coba ya. Kalau nggak cocok, gue nggak akan review gitu loh. Kalau nggak cocok, gue nggak akan review. Jadi dari sellernya ini atau brandnya ini juga punya pilihan antara lu mau terima balik refundnya, atau kita cancel kerjasamanya, atau ya lu kirimin aja produk lu yang lain. Kan namanya seller, namanya brand kan produk nggak cuma satu. Belum tentu satu produknya jelek, produk-produk lainnya itu jelek juga di gua. Apalagi di skincare ini ada faktor cocok-cocokan juga. Nah makanya itulah salah satu cara gua menjaga yang namanya trust ini. Gitu loh. Dan buat teman-teman di sini ya, satu cara lain untuk kalian ningkatin trust kalian itu adalah mengetahui product knowledge. Nah, ini penting banget ya untuk afiliator. Gue lihat sekarang ya, sayangnya itu adalah banyak afiliator tidak menguasai product knowledge. Ya, mereka merasa ya udah dapat sampel, review, dapat sampel, review. Review dari afiliator yang paham product knowledge dan enggak itu kelihatan banget. Gitu ya. Kalau kalian nggak paham product knowledge, kalian bisa jelasin produk itu cuman di surface level. Ya, cuman di apa yang kelihatan langsung di depan mata kalian, bukan experience-nya kalian. Oke, gue ambil contoh gini. Misalnya ada serum jerawat, gitu ya. Ada serum jerawat, gue review serum jerawat. Serum jerawat ini, kalau gue tidak punya product knowledge-nya, maka review yang bisa gue keluarkan dari mulut gue itu cuman, wah produk ini bagus, serumnya ringan, serumnya teksturnya enak, warnanya ini, berapa mili, harganya sekian. Udah. Stop gitu doang. Tapi kalau gue benar-benar paham product knowledge-nya, gue akan mempelajari, oke, serum jerawat, dia pakai ingredient apa? Karena ingredient untuk jerawat kan nggak cuma satu, gitu ya, nggak cuma salicylic acid. Bisa jadi dia pakai yang lain-lain nih. Misalnya, dia gabungin lagi sama niacinamide untuk mengontrol minyak, dia gabungin lagi sama ceramide supaya skin barrier kalian makin kuat, gitu ya. Dia gabungin lagi sama centella supaya kemerahan berkurang. Nah, itu kalau kalian pahami, penjelasannya beda dong. Gitu loh. Wah, ini setelah gue pakai, ternyata jerawat gue itu langsung berasa lebih kalem ya. Wah, ternyata ini karena gue baca-baca ada centellanya, guys. Udah, penjelasan kalian bisa lebih in-depth, bisa lebih dalam. Nah, makanya itulah yang meningkatkan trust. Karena penonton kalian tahu, nih orang nggak sekedar bacot doang, nggak sekedar sales doang, tapi dia benar-benar pakai, benar-benar paham. Dan kalian jadi sosok yang bisa dipercaya. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan afiliator sehingga akunnya itu gagal berkembang atau anjlok ya. Itu adalah segala sesuatu di affiliate-nya itu menggunakan feeling tok gitu ya. Cuman pakai feeling doang. Oh, kayaknya. Nah, kayaknya ini yang lagi rame. Kayaknya gue harus jualan ini. Kayaknya gue harus ngapain. Jangan guys. Jadi sekarang itu masa afiliator yang gak cuman pakai feeling ya. Mungkin kadang teman-teman mau pakai insting kalian itu silahkan gitu ya. Tapi harus juga bisa di cross check. Dengan apa? Di cross check dengan data. Oke? Nah, jadi buat teman-teman di sini, TikTok ini adalah salah satu platform yang menurut gua ya, lumayan memberikan banyak akses data dari akun kita pribadi untuk kita baca ya. Salah satunya adalah retention rate. Retention rate dari setiap video itu kalian bisa lihat loh. Kalian tinggal klik 3 titik di kanan bawah video kalian gitu ya. Terus kalian nyari analytics dan kalian scroll, ntar bakal muncul ya grafik yang mungkin bentukannya itu bakal seperti ini ya. Atau ada yang seperti ini.
Nah, ini adalah retention, gitu ya. Apa bedanya? Kok kalau grafik aku bentukannya seperti ini dan ini nih di bagian retentionnya. Kalau grafik kalian bentukannya begini, ini oke, ini bagus. Kenapa? Karena berarti penonton itu ya nggak langsung banyak yang keluar di awal video, ya. Karena kan kelihatan nih, ini kan detiknya nih, dari detik 1 misalnya sampai detik 30. Nah, ini detik 1 sampai 30, gitu kan. Nah, kalau yang grafiknya begini artinya apa? Oh, di bagian sini nggak banyak nih penonton yang skip, tapi pelan-pelan ada yang skip, ada yang skip, ada yang skip, ada yang skip, sampai di ujung. Nah, ini nggak mungkin naik gitu loh, karena penonton nggak mungkin dong masuknya di bagian tengah video, jadi pasti turun. Nah, tinggal turunnya aja, jangan sampai terlalu curam. Ini adalah contoh grafik yang jelek, gitu loh. Misalnya ini baru detik ketiga nih, ya ampun, di detik ketiga aja 70% ya orang itu udah cabut, udah nggak nonton lagi. Sedangkan di sini, di detik ketiga, 70% orang itu masih nonton. Tahu ya? Paham ya kebalikannya ya? Nah, jadi kalau kita tahu ini, kita bakal tahu, oh bagian mana dari video gue yang mulai membosankan. Kalau di awal, 3 detik awalnya aja orang udah nge-skip, oh berarti jelas masalahnya ada di hook. Ya, kalau misalnya banyak yang nge-skip di tengah, oh mungkin kita ceritanya itu ngulang-ngulang, muter-muter, orang bosen. Gitu loh. Nah, ini adalah data yang harus bisa kalian baca. Oke? Selain retention time, ya, atau retention rate, ada lagi apa? Produk, ya. Nah, kalian milih produk itu pakai feeling atau baca data. Nah, contoh, teman-teman di sini milih produk untuk dijual hanya sekedar karena, oh kebetulan ada produknya, atau kalian memang menstrategikan. Kalau konten kreator atau afiliator yang sudah level tinggi ya, mereka nggak mau lagi jualin produk-produk yang mereka nggak pede bisa laku. Kenapa? Habis-habisin waktu mereka, 2, habis-habisin slot postingnya mereka. Buat apa? Gitu loh. Kalau memang udah harus capek, udah harus ngonten, udah harus posting, sekalian aja yang produk yang kemungkinan larisnya tinggi. Kan gitu logikanya. Nah, sedangkan yang orang-orang yang pemula, yang awal-awal itu mikirnya apa? Oh, semua produk sama. Gitu loh. Baju ya baju, serum ya serum. Padahal beda gitu loh. Brandnya berbeda aja udah beda kemungkinan orang belanjanya. Kita ambil contoh gini deh. Misalnya ada serum, ya kita balik lagi ke serum nih. Ada 2 serum nih. Serum jerawat A dan serum jerawat B. Ini serum jerawat A, ya. Ini brand yang udah sangat terkenal nih, ya. Brand yang udah sangat terkenal. Kalian mau nyari di Guardian, Watson, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Hypermart, apa semua ada lah intinya. Ya, pakai artis brand ambasadornya, gitu ya. Udah di-review hampir semua skinfluencer besar. Wih, oke. Serum jerawat nih. Anggap deh harganya sama juga nih, 50.000, 50.000. Brand B, brand baru. Brandnya nggak jelas. Packingannya nggak jelas. Gitu loh. Visual produknya juga nggak jelas. Intinya nih brand itu, kalau penonton lihat itu kayak brand asal jadi lah intinya. Nah, pertanyaan gue, kalian kalau udah harus capek, bikin video untuk produk A, capek. Bikin video untuk produk B, sama capeknya. Mending capek di produk A apa produk B? Ya di produk A, udah jelas. Benar nggak? Nah, jadi buat teman-teman di sini, pemilihan produk itu harus tepat. Gimana kok caranya kita tahu mau milih produk A apa produk B? Satu yang paling simple, cari di kategori kalian apa produk yang lagi trending. Udah jelas, itu aja. Yang lagi best selling, itu datanya ada semua tuh. Kalian tinggal buka produk marketplace, gitu ya. Nah, jadi inilah strategi yang digunakan oleh orang-orang yang bisa bertahan di atas, ya. Tapi tidak dimanfaatkan orang-orang yang tidak tahu. Makanya sekarang kalian udah tahu. Yang terakhir gue mau bahas itu adalah data audience. Ya. Sekarang afiliator, karena tadi kan kita bahas afiliator itu jangan cuma jualan, tapi harus ningkatin trust. Ningkatin trust untuk yang audiensnya ibu-ibu umur 50, rata-rata umur 50 ibu-ibu, dengan ningkatin trust ke audiens yang umurnya itu 20-an, mayoritas pria. Berarti anak kuliahan cowok gitu ya. Sama atau beda? Pasti beda dong. Bahasa yang digunakan pasti beda. Ningkatin trust di ibu-ibu dengan anak kuliahan. Kan gitu ya. Nah, sayangnya banyak orang nggak tahu audiensnya. Gue ambil satu study case juga. Ini di salah satu murid kita yang akhirnya kita benerin akunnya. Jadi ceritanya si afiliator ini jualan baju wanita. Gitu ya. Jualan baju wanita, fashion wanita. Tapi penjualannya jelek mulu. Gitu kan. Akhirnya kita cek. Oh, kita bedah tuh akunnya, audiensnya, bla bla bla. Ternyata, nih orang jualan baju wanita, kok audiensnya 80% cowok, kan gitu ya. Ternyata setelah dicek, dia memang jualan baju nih, emang benar jualan baju.
tapi cara jualannya joget-joget. Kan nggak ada. Cewek-cewek mau lihat cewek-cewek lain joget-joget kan. Pasti mayoritas yang nonton udah pasti cowok. Dan cowok jarang banget beli baju cewek. Kalau cewek beli baju cowok masih masuk akal. Istrinya beliin baju untuk suaminya bisa. Suaminya beli baju untuk istrinya. Mampus, nggak paham size, udah pasti. Paham ya teman-teman ya? Karena kalau cowok kan gampang gitu ya. Oh, suamiku bajunya size-nya L, XL, selesai. Sedangkan kalau cewek, emang kalian tahu lingkar perut, lingkar dada dari pacar kalian atau istri kalian? Nggak mungkin tahu. Gitu kan? Nah, jadi itulah kenapa akhirnya akunnya itu jualan nggak laku-laku. Gimana cara perbaikinya ya? Kita harus perbaiki dengan konten-konten yang menarik audiens cewek. Yang minatnya fashion cewek. Kita ubah tuh. Jangan lagi joget-joget. Mulailah bikin konten OOTD. Gitu ya. Review produk. Yang memang yang nonton itu cewek. Karena cowok nggak mungkin mau nonton video OOTD-nya cewek. Udah pasti cewek tuh yang nonton semua. Dan akhirnya, ini prosesnya nggak sebentar ya. Jadi nggak 3 hari audiensnya berubah, enggak lah. 1 bulan sampai 2 bulan. Pelan-pelan audiensnya itu dari yang 70% cowok, pelan-pelan jadi 50%, jadi 40%. Dan mayoritasnya jadi cewek, penjualannya juga ikut naik. Nah, ini data yang kalian itu nggak bisa tahu kalau pakai feeling. Gitu loh. Kan nggak mungkin toh kalian posting video, terus kalian ngelihat video kalian sendiri, dan kalian bisa meraba, oh iya ini yang nonton cewek, yang nonton cowok, yang nonton umur berapa. Nggak bisa, harus lihat datanya. Nah, makanya data ini harus dibaca. Dan itu semua tersedia di akun kalian. Jangan males, cek analytics dari akun kalian, cek analytics dari video kalian. Oke? Nah, itulah 3 alasan ya, kenapa gue lihat sekarang banyak afiliator itu yang gugur dan gagal ya. Mungkin kalau gue harus rangkum, pastinya yang pertama, kalian itu tetap harus konsisten. Ya, konsistensi itu penting. Konsistensi dari traffic, konsistensi dari sales, ningkatin trust juga, jangan fokusnya cuma jualan, dan jualan, kalian akan gampang banget untuk dilupakan, ya. Dan yang ketiga, jangan cuma pakai feeling, tapi pakai data. Karena kedepannya, afiliator yang akan bisa terus berkembang, terus bertahan adalah afiliator yang bisa memanfaatkan data dan membaca data pastinya. Oke? Nah, kira-kira itulah alasan kenapa menurut gue banyak afiliator yang gugur sekarang. Kalau kalian merasa apa nih yang masih kurang di akun afiliator kalian? Gue penasaran nih, rata-rata masih kurang di mana? Apa kalian kurang konsisten, nggak membangun trust, atau kalian nggak paham cara baca data? Nah, mungkin nanti pas gue cek kolom komen, yang paling banyak di request, gue bakal bikin video lebih mendalam ya, membahas topik spesifik tersebut. Misalnya gimana cara baca data, atau gimana bangun trust, bangun personal branding. Makanya kalian langsung komen ya. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing edukasi-edukasi gratis seperti ini. See you on the next video.